Oke, sebelum studi kasus, kita buka tanya jawab dulu, silakan. Kenapa harus tanya jawab? Oke, jadi tanya jawab itu sebagai parameter bisa dipahami atau tidaknya apa yang disampaikan gitu. Jadi kalau nggak ada yang ditanya, berarti ada dua pilihan. Mungkin udah sangat mengerti, atau memang sangat tidak tahu gitu, maksudnya kalau gitu. Oke, silakan dari mana dulu? Pak, bertanya bagaimana? Itu bertanya mudah. 5W1H. What, when, why, who, gitu ya. How, gitu. Pak, mengapa kita harus membuat ini? Pak, kenapa harus kita yang mengerjakannya? When, kapan Pak kerjanya gitu? Udah ya? Aduh, udah banget itu. Udah saya kasih tahu. Itu pertanyaannya begitu. Pak Ria, coba ada yang tanyakan dulu sampai sini. Ini Pak, terkait dengan apa nih? Yang manajemen project itu bagaimana Pak? Saya masih kurang paham yang sebelum itu. Nah, lalu yang kedua itu, boleh dua Pak? Iya, boleh. Mengapa harus Laravel 8 Pak? Kenapa nggak 7 gitu? Benar itu. Pertanyaan bagus. Nah, jadi begini teman-teman. Mengenai project management ini, banyak di antara kita yang projectnya masih menggunakan Excel, Pak. Bagi-bagi tugas, bagi-bagi timeline, tanggal, dan lain sebagainya. Mulai dari saat ini, project management akan dilakukan menit to menit. Mengerjakan apa dengan apa. Jadi gini, memang kita lagi berkisah, bercerita bahwa nanti apa yang kita kerjakan itu dianggapnya tuh kayak melakukan sesuatu yang ada effortnya. Misalnya gini, per 1 jam, ini memang teman-teman magang, tapi diasumsikan teman-teman lagi ngerjain project yang beneran gitu. Teman-teman memang latihan, tapi ini akan diasumsikan lagi bener-bener ngerjain sebuah invoice yang dikejar, harus beres hari itu, karena harus dibayar dan lain sebagainya, maka dihitung per jam. Misalkan per jam 50.000. Maka nanti ada pembagian modul, dia akan jalan timernya. Lagi ngapain, dia detik per detiknya ngumpulin apa, dokumennya apa saja, ke link GitHub mana aja, YouTube-nya apa aja, kontennya apa yang udah disiapin gitu. Jadi bakal kelihatan orang ngebuat satu konten video begitu ya, 1 jam. Materinya apa? Jadi nanti reportingnya akan muncul langsung notifikasi ke handphone saya. Ting 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 ting. Oh, dia udah ini, udah itu. Tapi teman-teman semua, nanti akan diregisternya itu person by person. Jadi ini jadi gini, ini adalah magang tapi akan latihan studi kasusnya seperti orang yang sedang bekerja gitu. Jadi nanti reporting ini kalau di-generate, nanti saya akan tunjukkan, nanti akan muncul siapa orang yang paling banyak bekerja. Keren banget ya. Nanti muncul rockstar timnya siapa gitu. Mengerjakan apa saja. Jadi kalau saya ekspor nih reportnya, Pak Novi bakal bisa baca. Oh, anak ini tuh, aduh, nah nggak sakit yang ngerjakan ya. Jadi nanti kalau saya ditanya laporan tuh sama Pak Novi, Mak, kita kumaha anak-anak lembaga ngerjain apa? Tak, pret cuma di email. Oh iya benar-benar. Berarti mereka melakukan sesuatu dan membuat sesuatu. Dan semuanya dipertanggungjawabkan dari menit ke menit. Bahkan malam kalian mengerjakan sesuatu, dia akan men-tracking kebiasaan habit kalian. Wah, ini keren. Keren. Nanti saya akan coba membuat invoicing dari time work yang kalian buat. Sekali lagi, ini memang magang. Ini memang latihan, tapi saya lagi mikir, kira-kira yang layak digaji besar mana ya gitu. Konversi nanti jadi nilai rupiah. Nah, latihan ini seperti latihan sungguhan teman-teman. Jadi nanti enak kalau ngobrol sama Pak Novi. Pak, ini yang magang bener-bener sesuai ini. Oh ya. Itu mah terserah Pak Novi. Yang penting saya ngasih reportnya aja. Kebayang maksudnya. Jadi walaupun sesama kampus, ini bisa jadi hasilnya beda nanti. Oke, kenapa harus pakai Laravel 8? Ini adalah Laravel paling update yang paling kompleks sekarang. Jadi ini adalah pengembangan dari Laravel 1 sampai 7 dengan metode yang diperingkas. Jadi semuanya dibuat lebih efektif di Laravel 8 ini. Khususnya di API nanti. Terus kalau fatforce.com pakai apa? Seperti ini pakai Laravel 7. Cuman kalau udah beres, saya akan migrasikan ke Laravel 8 gitu aja. Karena saya ngejar dulu ini beresnya di native Android dan iOS. Saya lagi ngejar itu masalahnya gitu.
Jadi saya angka heula yang 7 heula gitu ya. 7 dulu, nanti baru setelah selesai yang mobile baru saya bisa migrasikan. Karena 7 ke 8 dekat. Beda-beda controller dikit-dikit kita setup. Iya. Tapi Oke. Raymond apa? Ada yang mau tanyakan? Paling yang kan semua itu merupakan perlu diaktifkan bersangkutan. Nah itu berarti bisa diimplementasikan di anak-anak sekolah. Kan rata-rata anak sekolah kan cuma datang absen atau beres. Jadi sebetulnya metode Scrum ini bisa diimplementasi sama anak-anak. Kita bahkan bisa tahu mereka tuh lagi ngapain aja dan efektifnya belajar berapa lama gitu. Kan kalimat itu kalau kita tuh udah belajar terus itu berapa lama belajar, berapa lama main game. Sekarang orang tuh udah nggak bisa ngebedain mana belajar via Zoom, mana anak main game. Kenapa? Yang penting anak pegang handphone terus. Nah dengan Scrum ini mudah-mudahan ya kalian nanti bisa share-share lah di kampus gitu ya, atau kalau ngajar biar anak tuh lebih efektif gimana gitu. Jangan sampai anak tuh nyebutin ke orang tuanya begadang semalaman tapi dia tuh sebetulnya mah nongkrong gitu. Kan sayang. Dia bilang ke sekolah tapi sekolah ngobrol gitu. Apa laporannya yang bisa dikerjain apa gitu? Nggak ada. Jadi sayang banget. Jadi Scrum ini bisa diimplementasi bukan cuma untuk development system, tapi untuk kehidupan nyata juga bisa. Ya. Oke. Udah ngerti. Alhamdulillah. Senang teman-teman teh udah pada ngerti begitu. Oke, nah ini kerennya. Ya, jadi kita coba studi kasusnya nge-develop learning management system di sekolah kampus. Nanti ada sprint 1. Kita coba buat front end-nya. Terus nanti ada sprint 2 ada back end-nya. Sprint 3 ini ada back end untuk guru dan dosen. Sprint 4 untuk back end member. Sprint 5 untuk merging dan testing, atau kita akan QC aplikasi yang kita buat. Nah, jadi sprint-sprint ini nanti bisa jadi akan dikerjakan satu orang. Jadi ini ya agak ya lumayan lah gitu ya. Kalau satu orang ngerjain front end berarti dia harus menguasai HTML, CSS, JS. Harus memastikan itu. Kalau dia pakai back end admin ya berarti dia harus memastikan dia bisa PHP juga gitu ya. Untuk guru dan dosen member nanti untuk dipastikan juga semuanya bisa membagi role-nya masing-masing, apa yang dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Dan terakhirnya untuk yang merging testing ini pasti ya Vario juga harus siap-siap nih untuk merging testing semuanya. Untuk ini semuanya kita coba mulai dari sekarang. Mungkin kalau yang Anda belum punya kita coba dulu nanti buat akun GitHub ya. Jadi kita bareng-bareng punya lembaran baru di GitHub. Terus kita coba buat satu sistem start pack ini juga LMS ini. Ya, mudah dari akun GitHub kita buat open source biar nanti mungkin adik kelas kita di kampus atau kakak kelas kita bisa akses juga gitu. Atau anak-anak di sekolah juga nanti semuanya bisa bermanfaat. Nah, kenapa? Biar nanti kalau ini sebenarnya kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan gitu ya. Jadi kalau kita sekali-kali ngebuat project open source, terus banyak orang yang pakai dan dari pemakaian itu orang bisa hidup, maka Masya Allah ya, sama dengan kita menghidupkan satu muka bumi ini. Jadi kalau kita bersedekah, ini sedekah yang luar biasa.